Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari yang di request. Yang pertama ada SMGR, kedua INTP, ketiga SMBR, keempat SMDM, kelima Jikon, keenam SBMA, ketujuh Kars, kedelapan PSKT, dan terakhir Koal. Langsung saja ke saham pertama. Ada SMGR yang ditutup hari ini menguat 1,04% ke harga 7.275. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy dan 4 hari minggu ini juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya masih ada akumulasi di SMGR. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SMGR ini cukup bagus ya. Kelihatan EMA 20 udah cross ke atas EMA 60, sudut kemiringan 45 derajat, EMA CD juga tajam mengarah ke atas, bar chart di atas juga meningkat, volume meningkat, dan sepertinya ini ada indikasi konfirmasi double bottom ya. 7000 itu support kuatnya. Pakai sandaran EMA 200 boleh nggak ya? Boleh. Tutup aja EMA 20, EMA 60 nih ya. Kalau Bapak Ibu takut, ragu kan, pokoknya tutup di bawah EMA 200 ini udah gagal untuk SMGR ya. Trennya juga masih bagus. Target untuk SMGR 7.600 yang akan diuji. Lewat itu strong uptrend lagi untuk SMGR ya. Ini juga konfirmasi double bottom. Target naiknya ya 7.800 sesuai teori ini ya. Ini supportnya. Ini support kuatnya ada di 6.400 dan dijaga ya. Bahkan dari Juli itu dia jaga terus 6.400, naik ke atas, koreksi, jaga lagi, naik lagi. Ya seperti itu pola saham ya. Dan apakah ini ada potensi melanjutkan penguatan karena besok hari Jumat? Ya kalau dilihat candle hari ini memang volumenya nggak besar ya. Dan juga dia ada rejection. 3 kali sudah rejection. Ya menurut saya agak rawan untuk SMGR ya. Kecuali Bapak Ibu yang ngambil di bawah di 7.000, 7.100 yaitu. Kalau baru ngambil sekarang risknya lebih besar. Ya, cut loss-nya 6%, target profit 6%, risk reward 1:1, tapi bisa jadi besok ada yang profit taking karena mungkin ada yang dari bawah ini angkat, besok mungkin bisa juga T plus pakai margin kan bisa tuh. Nah, bisa aja besok jualan mereka. Takutnya seperti itu ya. Kalau trennya masih bagus untuk SMGR ya. Atau tadi mungkin ada yang jualan tuh kan dia sempat turun terus ditarik naik. Ya lihat besok lah kalau memang ISG masih bisa naik ya bisa naik. Cuman kalau sampai 7.800 agak berat menurut saya untuk SMGR. Paling SMGR itu naik 200 poin aja mungkin ke 7.400. Naik 2,5% mungkin bisa lah SMGR besok. Tapi kembali lagi disclaimer on. Cukup bagus kalau dilihat dari candle weekly-nya. Weekly-nya juga cukup bagus, volume besar. Cuman ini doji ya. Takutnya besok koreksi, jadi candlenya bisa dijadikan hammer terbalik ya, dan minggu depan malah koreksi lagi. Nah, jadi seperti itu untuk SMGR sudah ya agak ketinggalan ya kalau beli ini, kalau mau nawar aja di 7.000. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada INTP yang ditutup di harga 10.075, terkoreksi tipis 0,73%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya INTP sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk INTP yang perkiraan saya double top ternyata bertahan dan ya aman karena terus membentuk higher low, higher high. Kita gambar baru ya, ini trend line downtrendnya sudah dipatahkan dan di retest, dan ya itu menurut saya double bottom bisa, triangle bisa ya, ini seperti ini bisa untuk gambaran naiknya aja ya. Saya jarang pakai support yang ini, saya biasa support resisten klasik aja. Tapi ya gambarannya seperti ini. Dia berhasil break ya. Jadi apakah cukup bagus? Cukup bagus. Support kuatnya 1.800. Hari ini dia open gap down dan membuat candle hammer. Gap ini potensi ditutup. Potensi besar ditutup kalau nggak minggu ini, minggu depan ya. Atau besok bisa day out ya. Ditembus tuh 10.200 dengan target arah kalau melihat resisten selanjutnya. Untuk INTP neckline-nya itu di 10.600. Ya jadi ke situ arahnya dan risk reward bisa seperti ini ya. Agak nanggung sih memang belinya ya. Kalau tadi beli di 9.900, 9.800 tuh. Ya kalaupun masih mau ya, cuman risk rewardnya seperti ini bisa ya. Nih, kalau minat ya bisa juga seperti ini. Pokoknya tutup di bawah 9.800 yang trading jangka pendek ya cut loss dulu. Karena kalau dia false breakout dia bisa jadi masih konsolidasi di bawah di area ini. Kalau false koreksi dan ya 9.200 lagi bisa jadi loh ya. Kan banyak seperti itu. Seperti halnya saham-saham konstruksi. Konstruksi itu kan sempat naik breakout. Nggak taunya
minggu ini terkapar kan koreksi, ya itu bisa jadi INTP gagal koreksi, besok koreksi jebol 9.800, ya siap-siap 9.200, tapi aman, bisa average down di bawah kalau nyangkut di atas seperti itu ya. Tapi jangan sampai lah ya, biar aja naik. Kalau bisa buy on weakness, saya juga mau buy on weakness kalau dia ke 9.800 lagi ya. Jadi seperti itu. Untuk INTP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di harga 555 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMBR ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk SMBR kondisi seperti ini, ya support kuatnya 520. Tapi ada support minor di 540. Ini harusnya dijaga nih. Kelihatan dia menjaga kan, dia membuat swing low, dan saat koreksi volume kecil, saat hijau volumenya besar. Menurut saya tetap masih bagus untuk SMBR. Dan apakah ini konfirmasi? Sepertinya iya ya. EMA 20-nya juga sudah sudut kemiringannya 45 derajat, EMA 200-nya udah di break, ya udah aman ya. Dia retest beberapa kali dan mantul. Sepertinya sih jaga. Kalau Bapak Ibu mau beli, ya nggak perlu nunggu sampai 5.20. Pokoknya kalau tutup di bawah 5.40, 5.35, kata aja 5.35 sampai 5.20 itu kan cukup dalam 3%. Kalau saya seperti itu. Mending saya cut dulu, nanti average di bawah, buyback di bawah. Atau pakai average down juga silahkan ya. Tapi kalau udah gagal bertahan di atas 540, ya udah gagal ya. Agak lama lah ya. Bisa aja dia turun sampai 500 lagi. Kalau dilihat ya jangan pakai 520 lah. 500 support kuatnya karena itu perubahan praksi harga. Ini kan dijaga. Trendline downtrendnya seperti ini gambarannya. Nah, tapi nggak usah perlu pakai ini juga ya. Lihat aja 510, 520 itu ya harusnya 510, 500 itu dijaga. Kalau dia false ya siap-siap potensi besar 500. Karakternya seperti itulah kalau gagal break atau bertahan di area breakoutnya nih, resistennya ya, EMA 200-nya. Jadi seperti itu. Untuk SMBR kondisi seperti ini masih bagus. Kalau mau bagus ya memang harus besok langsung kembali rebound dan jangan balik lagi tutup di bawah 540. Seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SMDM yang ditutup menguat 9,64% ke harga 432. Kalau dilihat transaksi asing ini terus net buy ya. Karena memang indikasinya bagus, laporan keuangan bagus, dan terlihat juga ya mulai bulan September tuh mulai diakumulasi asing. Sebelumnya dia nggak pernah dibeli asing ya. Terus mulai dibeli asing. Itu pertanda sinyal bagus. Biasanya saham-saham seperti itu. Kalau dia ada broker summary-nya, ini memang biasa aja ya antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMDN ini kan diakumulasi mulai 8 September nih. Di area ini mulai diakumulasi asing dan dia naik dan koreksi, naik lagi swing low. Sempat kemarin UMA, habis itu dia ARB, dan tadi saya suruh spec buy itu saat dia bangkit dari ARB ya. Jadi sempat ARB tapi kemudian ditarik naik ya. Saya suruh spec buy di 400,396 tadi di grup ya. Jadi sekarang udah profit dengan target saya 450 terdekat sampai 500 ya. Karena ya tadi sentimen laporan keuangannya bagus dan juga saya belum tahu nih ada story apa di dalamnya, tapi kelihatannya ada story-nya untuk SMDM ya, karena ini lihat asing memang kecil-kecil tapi mulai beli ya. Sempat jual tapi kemudian beli lagi. Jadi ini menurut saya menarik lah untuk SMDM, dan juga teknikalnya juga bagus, kelihatan saat koreksi volumenya kecil-kecil, tapi saat rebound volumenya besar, ada volume. Terus dia koreksi ARB kemarin kecil, hari ini ARB tapi kemudian dimakan di bawah ya. Tadi saya tuh mau spec buy di area 350, tapi karena saya lihat ada perlawanan di ARB, cuman saya nggak dapat harga ARB karena melihat saham lain, tapi pas dia di 400 itu saya suruh spec buy ya. Toleransinya 396 dan cut loss kalau turun dari 390 ya. Kalau dia ARB lagi ya udah cut. Tapi nggak sampai ARB tadi. Stop loss saya itu di sekitaran 384 kalau saya nggak salah ya. Jadi lumayan tuh di bawah. Sempat naik turun dia dari 400 ke 420, turun lagi ke 400, naik lagi. Itu ada yang mungkin pada scalping dan habis itu menguat. Jadi ini dia kalau dilihat all time high ya. Di masih bagus karena ini konfirmasi rounding bottom dengan target ya, hitung seperti ini jangka pendeknya bisa ya. Jadi 450 itu besok mungkin dicapai, dengan target saya sih 500 perubahan praksi harga. Ada sinyal ya, indikasinya dikerek ke sana. Jadi seperti itu. Untuk SMDM langsung saja ke saham selanjutnya, ada Jikon yang ditutup menguat 12,08% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Jikon malah ada distribusi
distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Jikon mantul dari 180 dia membuat swing low-nya. Ini sih konfirmasi swing low menurut saya loh ya. Karena kenapa? Saat dia koreksi volumenya kecil-kecil, terus dia mantul dari support volumenya besar. Jadi ya udah ini arahnya potensi besar 300. Tapi kalau dia balik arah ya udah cut aja di 180. Tapi kan kalau baru beli harga sekarang, saya cut loss dulu. Kalau gagal bertahan di atas 200 bisa jadi ya kalau ada yang buy on breakout, dia false dan konsol dulu di bawah sebelum naik tinggi. Nah, konsol naik. Yang penting ini support kuncinya 180, jangan jebol itu. Kalau jebol itu berarti pola dead cat bond. Dia melanjutkan penurunan ke 140, retest trendline downtrendnya ini mungkin. Baru konsol di sini bisa baru naik ya. Tapi kalau mau bagus langsung naik ya harusnya ini nggak turun lagi dari 180. Jadi seperti itu skenario untuk Jikon ya. Jikon uptrend dan Jikon sudah saya rekomendasikan bahkan dari 100, dari 114 ini ya kalau nggak salah dari 100 nih. Ini udah lumayan, udah 100% kalau ada yang masih hot. Tapi saya nggak sampai tinggi ya, karena saya mau muter uangnya ya. Jadi seperti itu. Untuk Jikon langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBA yang ditutup menguat hari ini auto reject atas ke harga 274. Kalau dilihat transaksi asing, ini ada net sell tapi tipis ya. Itu nggak terlalu ada asingnya. Kalau dia ada broker summary-nya ada akumulasi di SBMA. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SBMA emang cukup bagus. Dia berhasil break dari rounding bottomnya 224. Ini ya bisa juga pola cup handle tapi nggak ya rounding bottom aja, pakai yang tren jangka pendeknya. Nih ya kalau tren jangka menengah bisa seperti ini juga. Break dan targetnya kemana? Ini kan udah di atas EMA 200 nih. Garis merah nih. EMA 20 juga sudut kemiringannya 45 derajat, EMA 60 ke bawah, arah ke atas. Targetnya karena hari ini arah dan biasanya arah dia sering arah ya, kebiasaan. Cuman hati-hati kalau beli di pucuk juga dia biasanya ekor. Tapi nunggu 2-3 kali arah ya baru ada ekor. Tapi kalau dilihat karakternya sering terus naik. Jadi tren jangka pendeknya dia harus break 280-nya besok. Kalau bertahan di atas 280 itu cukup bagus SBMA. Dengan target kenaikan ya 400 resisten selanjutnya ini yang akan diuji. Seperti itu aja pola-pola saham ya. Misalnya dia besok buy on breakout, merah, candle merah, turun dari 280 lagi, cut aja. Tapi disclaimer on ya, ini harga udah tinggi, udah 2 candle, memang masih bisa naik seperti slice ya. Cuman kita nggak tahu karakter bandarnya itu sama nggak. Karena slice kan ada story-nya dari EBT ya, energi baru terbarukan yang pemerintah akan memfokuskan untuk kendaraan listrik, motor listrik, ataupun kompor listrik dan mobil listrik ya, serba-serba listrik lah, EBT. Nah itu sentimen untuk slice, Arko, dan Ken, kalau nggak salah Ken juga ya. Nah untuk SBMA, ya ini technical biasa, cuman saya nggak tahu nih ada sentimen apa ya SBMA. Tapi trennya bagus, uptrend, dia perubahan tren. SBMA ini sudah IPO dari setahun yang lalu. Ya ini 1 tahun dan dia coba naik. Ya seperti itu. Ya bagus lah, ini volumenya juga bagus ya. Kalau yang punya dari bawah follow the trend aja. Selama di atas 260 itu masih oke. Turun dari 260 ya bisa ke 240 sampai 220 lagi membuat swing low-nya. Tapi besok peluang besar karena hari ini arah juga volume bagus. Besok break tuh 280. Mungkin bisa sampai 300 besok ya. Ini ada resisten minor 300 nih. Ini akan diuji dia besok. Nah, jadi seperti itu. Untuk SBMA, hati-hati kalau dia gagal bertahan. Yang punya dari bawah ya, hitung aja profitnya ya. Kalau mau profit besar harus siap juga resikonya. Jadi seperti itu. Untuk SBMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kars yang hari ini ditutup menguat 7,61% ke harga 113. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Kars hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, karena tadi juga bangun ya dari harga psikologisnya 100 dilewati dan tembus dan dia 113. Karena memang Kars ini saya suruh hari ini dan besok itu pantengin. Ada potensi juga bangun dari ARB ya. Tadi yang kelas scalping itu masuk di ARB ya lumayan tuh. Jadi seperti itu. Untuk Kars, kondisi seperti ini ya cukup bagus lah. Besok itu peluang bisa nutup gapnya di 120 ya. Berarti naik 7%. Karena Kars ini kan masih dalam pemantauan khusus. Jadi maksimal naik auto reject atasnya itu cuma 10%. Jadi seperti itu. Untuk Kars potensi bisa jadi swing low dan ya lanjut naik. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada PSKT yang ditutup di harga 105 menguat 7,14%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semaringnya PSKT ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PSKT distribusi tapi naik ya. Ya berarti markup distribusi. Tapi ya nggak masalah. Kalau PSKT kemarin juga ada beli. Tanggal 20 September di 102 sampai harga 100 ya. Area TP tapi masih bisa naik nggak karena dia break resisten. Ya harusnya masih bisa naik tapi saya jaga-jaga aja ya karena memang karakternya ini sering buat ekor ya. Tadi saya lihat dia buat ekor, saya TP aja. 2 hari dapat 5% ya saya rasa cukup. Ya ngapain saya pikir karena ini saham menurut saya cukup beresiko. Kalau mau follow the trend yang penting jagain profitnya. Targetnya bahkan PSKT bisa ke 125 120. Ini kan baru berhasil break. Dan apakah ini pola inverted and shoulder? Ya bisa jadi ya. Cuman ya ini, pokoknya dia udah break 100 nih udah oke. Pokoknya kalau Bapak Ibu yang beli di 105, 100 harga 100 nih, tutup di bawah 100 katanya berarti gagal. Udah gitu aja. Ya untuk PSKT boleh nggak beli dari sekarang? Boleh. Saya besok mau pantengin lagi tuh kalau memang ada peluang untuk beli, saya beli lagi ya. Bisa juga seperti ini risk reward-nya. Cuman ya harus siap cut loss. Pokoknya kalau tutup di bawah 100 cut aja. Kondisi seperti ini PSKT. Sentimennya juga menurut saya juga cukup bagus, volume meningkat, saat koreksi volume kecil, saat rebound volume hijau. Saat hijau volumenya besar. Jadi seperti itu, ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Coal yang hari ini ditutup menguat 8,73% ke harga 560. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semaringnya, Coal ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Coal ditarik naik tapi distribusi ya. Sempat tadi naik hampir auto reject ke atas tapi kemudian terkoreksi. Apakah ini kondel bagus seperti ini? Ini rawan. Kita nih kalau main Coal ya, trading Coal ini ya trading dengan gambling. Karena kita nggak tahu kapan lagi mulai mau didistribusi. Karena kan baru IPO dan dia terus naik. Jadi menurut saya Coal nggak menarik kalau untuk di swing. Kecuali Bapak Ibu tahu story-nya, tahu fundamentalnya, baru IPO kan nggak mungkin ya. Kecuali Bapak Ibu punya info yang cukup kuat, ya tapi resiko juga info itu belum pasti ya. Cuman kalau untuk scalping masih menarik. Kalau Bapak Ibu mau trading cara scalping ya, tiap hari itu ada peluang. Kalau berminat bisa join di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 16 Oktober 2022 ya. Di hari Minggu nanti diajarin tuh bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bahan normalogi, dan tahu di mana titik entry dan exitnya. Ini yang paling penting. Dan juga saya bantu membimbing Bapak Ibu selama belajar sampai bisa mandiri di grup. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk call ya mungkin masih bisa naik cuman agak rawan ya. Kalau saya sih untuk scalping aja. Kalau untuk swing berharap dia bisa naik lebih tinggi. Kalau ada info orang yang isunya bisa naik ke berapa ya, kalau Bapak Ibu dengar itu tuh resikonya besar ya kalau cuman modal info dari orang. Mending kita lihat teknikalnya seperti ini. Kita nggak tahu kapan lagi diguyur, itu aja ya. Memang bisa kalau mau ditarik bandarnya naik lagi ya bisa. Cuman kita nggak tahu nih bandarnya kapan mau guyur, itu yang dipikirkan ya. Semua orang tuh siap profit, siap rugi nggak. Kalau beli di harga-harga pucuk ini agak beresiko menurut saya ya untuk Coal. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.